Om Swastiastu. Pada kesempatan ini, kita akan melanjutkan pembelajaran dengan video tutorial, khususnya matematika kelas 9. Adapun materi kita pada pertemuan kali ini yaitu tentang persamaan kuadrat. Itu adalah materi matematika di kelas 9 pada semester 1. Pada tutorial kali ini, anak-anak, indikator yang dapat kita bicarakan yaitu yang pertama menjelaskan persamaan kuadrat, kemudian menentukan persamaan kuadrat atau bukan. Berikutnya, jenis-jenis persamaan kuadrat. Selanjutnya, menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan. Selanjutnya, menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Terus, menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan rumus kuadratik atau rumus ABC. Kemudian yang terkait dengan keterampilan, menyelesaikan masalah kontekstual dengan persamaan kuadrat. Baiklah anak-anak, untuk lebih jelasnya, materi persamaan kuadrat bisa kalian lihat pada layar dalam peta konsep. Persamaan kuadrat terdiri dari bentuk umumnya bagaimana, kemudian bagaimana mencari akar-akar persamaan kuadrat, kemudian jenis-jenis persamaan kuadrat itu apa saja. Jadi untuk mencari akar-akar persamaan kuadrat itu dengan memfaktorkan, yang kedua dengan melengkapkan kuadrat sempurna, yang ketiga dengan menggunakan rumus ABC. Nah, kita mulai dengan persamaan kuadrat, anak-anak. Apa yang dimaksud dengan persamaan kuadrat? Bentuk umumnya bisa dilihat di layar, yaitu AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. ABC itu bilangan real, dan A tidak sama dengan 0. Kenapa A tidak sama dengan 0? Karena kalau A-nya sama dengan 0, maka nilai ini menjadi 0. Sehingga bukan persamaan kuadrat lagi. Kemudian AB itu adalah koefisien. Koefisien itu apa? Bilangan di depan variabel. Itu lebih mudah kita mengingat, bilangan di depan variabel. Bilangan yang menyatakan banyaknya variabel. X sendiri untuk lebih jelasnya variabel. Apa itu persamaan kuadrat? Coba anak-anak untuk lebih jelasnya contoh-contoh berikut. Apa itu mana yang merupakan? Coba anak-anak lihat apa itu persamaan kuadrat. Coba anak-anak lihat contoh-contoh berikut. Mana yang merupakan persamaan kuadrat? Pak berikan waktu sebentar. Silakan dipikirkan. Bapak yakin kalian sudah bisa menjawab soal tadi. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas bersama anak-anak yang mana merupakan persamaan kuadrat. Jadi yang merupakan persamaan kuadrat adalah nomor 1 dan nomor 3. Kemudian nomor 2 bukan persamaan kuadrat. Kenapa? Karena pangkat tertinggi dari X-nya 3. Demikian juga nomor 4. Bukan persamaan kuadrat. Kenapa bukan persamaan kuadrat? Ya, karena variabel X-nya pangkat 1. Terus yang terakhir, jelas bukan persamaan kuadrat. Kenapa? Karena mengandung 2 variabel. Jadi variabelnya X dan Y. Selanjutnya, jenis-jenis persamaan kuadrat itu dibedakan menjadi beberapa. Ya, yang pertama ada yang disebut dengan persamaan kuadrat biasa. Ciri-cirinya seperti ini. Ya, X kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Jadi koefisien X kuadratnya 1. Kemudian persamaan kuadrat sempurna. Nah, bentuknya X kuadrat tambah C sama dengan 0. Jadi tidak ada suku yang mengandung X. Yang ketiga, persamaan kuadrat tak lengkap. Jadi X kuadrat tambah BX sama dengan 0. Di sini tidak mengandung konstanta. Kemudian yang lengkap atau rasional, ini baru yang umum ya. AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Jadi jelas perbedaannya anak-anak. Yang biasa
koefisien X-nya 1, kemudian yang sempurna tidak ada BX-nya, atau suku yang mengandung X-nya tidak ada, kemudian yang tak lengkap, konstantanya tidak ada. Yang lengkap seperti ini, ya, AX kuadrat tambah BX tambah C, sama dengan 0. Jadi akar-akar persamaan kuadrat itu adalah penyelesaian dari persamaan kuadrat tersebut. Jadi akar-akar itu adalah penyelesaian. Nah, sekarang bagaimana cara menentukan akar-akar persamaan kuadrat? Jadi sudah umum anak-anak, untuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat ada 3 cara. Yang pertama dengan cara memfaktorkan, yang kedua dengan melengkapkan kuadrat sempurna, yang ketiga dengan menggunakan rumus ABC. Ya, nanti kita akan bahas satu persatu secara detail. Kita akan mulai bagaimana menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan. Min P dan min Q atau X1 dan X2 itu disebut akar-akar persamaan kuadrat tersebut, di mana nilai P tambah Q itu sama dengan B per A. Sedangkan P kali Q itu sama dengan C per A. Demikian juga P itu sama dengan negatif X1 dan Q-nya sama dengan negatif X2. Baiklah anak-anak, untuk lebih jelasnya, Pak akan berikan 2 contoh bagaimana menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan. Jadi yang pertama, X kuadrat tambah 6X tambah 8 sama dengan 0. Kemudian yang kedua, 2X kuadrat tambah 7X tambah 6 sama dengan 0. Nah, bagaimana kita menyelesaikannya? Kita mulai dari nomor 1, anak-anak. X kuadrat tambah 6X tambah 8 sama dengan 0. Ini kita tahu B-nya nilainya 6, ya. Kemudian C-nya nilainya 8. Kemudian ini kita akan ubah menjadi X tambah P kali X tambah Q sama dengan 0. Baiklah anak-anak, kalau kita sudah jelas dengan cara memfaktorkan, sekarang kita akan lanjutkan bagaimana menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Untuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna, bisa anak-anak lihat pada bagan layar, konsepnya seperti ini. AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Jadi langkah pertama ini diubah menjadi bentuk biasa dengan membagi semua suku dengan A, supaya X kuadratnya mempunyai koefisien 1. AX kuadrat dibagi A menjadi X kuadrat, kemudian BX dibagi A, hasilnya adalah B per A X, C dibagi A, hasilnya adalah C per A. Demikian juga 0 ini juga dibagi A, hasilnya tetap 0, ya, 0 per A itu 0. Sehingga kita dapatkan bentuk kuadrat biasa, X kuadrat tambah B per AX tambah C per A sama dengan 0. Kemudian ini kita ubah menjadi bentuk seperti berikutnya, X tambah P kuadrat tambah Q sama dengan 0. Kemudian kalau bentuk ini kita uraikan, nanti hasilnya adalah X kuadrat tambah 2PX tambah P kuadrat tambah Q sama dengan 0. Kemudian kalau bentuk terakhir ini kita hubungkan dengan bentuk yang sudah kita dapat tadi, X kuadrat tambah B per AX tambah C per A sama dengan 0, maka kita dapatkan nilai B per A itu sama dengan 2P, ya. Ini B per AX kan sama dengan 2PX, berarti B per A sama dengan 2P. Kemudian ini C per A sama dengan sisanya ini, ya, P kuadrat ditambah Q. Jadi C per A sama dengan P kuadrat tambah Q. Sekarang dari persamaan ini kita untuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat
dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Bisa anak-anak lihat pada bagan layar, konsepnya seperti ini. AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Jadi, langkah pertama ini diubah menjadi bentuk biasa dengan membagi semua suku dengan A, supaya X kuadratnya mempunyai koefisien 1. AX kuadrat dibagi A menjadi X kuadrat, kemudian BX dibagi A, hasilnya adalah B per A X, C dibagi A, hasilnya adalah C per A. Demikian juga 0 ini juga dibagi A, hasilnya tetap 0 ya, 0 per A itu 0. Sehingga kita dapatkan bentuk kuadrat biasa, X kuadrat tambah B per AX tambah C per A sama dengan 0. Kemudian ini kita ubah menjadi bentuk seperti berikutnya. X tambah P kuadrat tambah Q sama dengan 0. Kemudian kalau bentuk ini kita uraikan, nanti hasilnya adalah X kuadrat. Kemudian kalau bentuk terakhir ini kita hubungkan dengan bentuk yang sudah kita dapat tadi, X kuadrat tambah B per AX tambah C per A sama dengan 0. Maka kita dapatkan nilai B per A itu sama dengan 2P. B per AX sama dengan 2PX. Berarti B per A sama dengan 2P. Kemudian ini C per A sama dengan sisanya ini, ya, P kuadrat ditambah Q. Jadi C per A sama dengan P kuadrat tambah Q. Sekarang dari persamaan ini kita akan mencari nilai P-nya berapa. Nilai P-nya kita ambil dari sini, ya. P-nya adalah B per 2A. Jadi B per A itu sama dengan 2P, berarti P-nya B per 2A. Kemudian nilai Q-nya dari sini kita dapatkan Q sama dengan C per A kurang P kuadrat. Ya, berarti Q-nya C per A kurang B per 2A kuadrat. Jadi ini yang kalian ingat, bagaimana mencari akar-akar dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Mencari nilai P dan Q. Kemudian untuk nilai Q kita hitung. Karena ini pengurangan maka samakan penyebut. Nilai 5 per 2 kuadrat itu kan 25 per 4. Sehingga 6-nya diubah menjadi penyebutnya per 4 adalah 24 per 4. 24 per 4 dikurangi 25 per 4, itu hasilnya adalah negatif 1 per 4. Setelah kita dapatkan nilai P 5 per 2, kemudian nilai Q negatif 1/4, nah, kita masukkan ke bentuk yang tadi, X tambah P kuadrat tambah Q sama dengan 0. Jadi didapat X tambah 5 per 2 kuadrat kurang 1/4 sama dengan 0. Kemudian supaya di ruas kiri, nah ini namanya ruas kiri anak-anak, ini ruas kanan. Kemudian ruas kirinya supaya menjadi kuadrat sempurna, maka konstannya ini, negatif 1/4-nya dipindahkan ke ruas. Karena ini pengurangan, maka samakan penyebut. Nilai 5 per 2 kuadrat itu kan 25 per 4. Sehingga 6-nya diubah menjadi penyebutnya per 4 adalah 24 per 4. 24 per 4 dikurangi 25 per 4, itu hasilnya adalah negatif 1 per 4. Kemudian supaya di ruas kiri, nah ini namanya ruas kiri anak-anak, ini ruas kanan. Kemudian ruas kirinya supaya menjadi kuadrat sempurna, maka konstannya ini, negatif 1/4-nya dipindahkan ke ruas kanan, sehingga menjadi plus dia ya. Jadi sebenarnya sama-sama ditambah 1/4. Ruas kiri ditambah 1/4 itu menjadi 0, ruas kanan ditambah 1/4 menjadi 1/4. Sehingga bentuknya menjadi X tambah 5 per 2 kuadrat sama dengan 1/4. Kemudian kedua ruas kita akarkan. Jadi ruas kiri diakarkan, kuadratnya hilang, sehingga menjadi X tambah 5 per 2 kuadrat. Kemudian di ruas kanan juga diakarkan. Tapi sebelum mengakarkan ingat, karena ini konstan, jadi kalau konstanta itu dikuadratkan, baik positif ataupun negatif, hasilnya
positif. Sehingga ini bisa nilainya kalau diakarkan harus nilainya positif dan negatif. Sehingga di ruas kanan diisi plus minus baru diakarkan, akar seperempat. Nah, ini kurang jelas, akar seperempat maksudnya. Sehingga menjadi, kita cari akar seperempat itu adalah setengah, maka persamaannya menjadi X tambah 5/2 plus minus setengah. Jadi untuk X1-nya yang plus anak-anak. Jadi 5/2 kita pindah ke ruas kanan menjadi negatif 5/2. Kita taruh di depannya. Sehingga X1 menjadi negatif 5/2 tambah setengah. Ini nilainya adalah negatif 2. Min 5/2 tambah setengah berarti min 4/2. Min 4/2 itu adalah 2. Kemudian X2-nya min 5/2 dikurangi setengah menjadi min 6/2. Menjadi negatif 3. Nah, sekarang untuk contoh yang kedua, persamaan kuadratnya adalah 2x kuadrat tambah 7x tambah 3 sama dengan 0. Jadi nilai A-nya adalah 2, B-nya 7, C-nya 3. Nah, sekarang kita hitung dulu nilai Q-nya. P-nya kan 7/4, Q-nya tadi adalah 3/2 kurang 7/4 kuadrat. Kita hitung Q-nya didapatkan 7/4 kuadrat itu adalah 49/16. Sehingga 3/2-nya diubah menjadi penyebutnya 16, yaitu 24/16. Sehingga setelah dikurangi, 24 kurang 49, itu hasilnya negatif 25/16. Ya. P-nya 7/4, Q-nya negatif 25/16. Sekarang nilai ini kita substitusikan ke persamaan tadi. P-nya ganti dengan 7/4, Q-nya diganti dengan negatif 25/16. Sehingga menjadi X tambah 7/4 kuadrat kurang 25/16 sama dengan 0. Selanjutnya, ini dibawa ke ruas kanan menjadi positif, maka menjadi X tambah 7/4 kuadrat sama dengan 25/16. Sekarang kedua ruas diakarkan. Di ruas kiri diakarkan, kuadratnya hilang, menjadi X tambah 7/4. Kemudian di ruas kanan diakarkan, tapi ingat karena ini konstan, maka sebelum diakarkan di depannya diisi plus minus. Sehingga menjadi plus minus akar 25/16. 25/16 kalau diakarkan bisa langsung menjadi 5/4. 25 akarnya 5, 16 akarnya 4. Sehingga menjadi X tambah 7/4 sama dengan plus minus 5/4. Kemudian X1-nya adalah negatif 7/4. Nah, ini menjadi min, pindah ruas ke kanan. Tambah 5/4, itu nilainya negatif 2 dibagi 4. Berarti negatif 1/2. Kemudian X2-nya negatif 7/4 kurang 5/4. Ini adalah negatif 12/4. Jadi hasilnya negatif 3. Jadi kita dapatkan penyelesaian negatif setengah dan negatif 3. Demikian anak-anak tentang bagaimana cara kita melengkapkan kuadrat sempurna. Sudah Pak berikan dengan 2 contoh. Sekarang kita lanjutkan cara berikutnya. Kemudian cara yang terakhir menentukan akar-akar persamaan kuadrat adalah dengan menggunakan rumus kuadratik atau sering disebut dengan rumus ABC. Bagaimana mendapatkan rumus ABC? Kalian bisa simak penjelasan Pak berikut. Jadi konsepnya adalah bagaimana mencari akar-akar dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Itu konsepnya. Ya. Jadi bentuk AX kuadrat tambah BX tambah C itu kita ubah menjadi X tambah P kuadrat tambah Q sama dengan 0. Seperti melengkapkan kuadrat sempurna. Di mana hubungannya kalian sudah dapatkan. P itu adalah B per 2A. Dan Q itu adalah C per A kurang B per 2A kuadrat. Nah, kemudian ini kita substitusikan ke sini. Sehingga didapat X tambah B per 2A kuadrat ditambah C per A kurang B per 2A kuadrat sama dengan 0. Nah, ini nilai Q-nya nih.
Sedangkan ini B per 2A-nya nilai P. Sekarang Q-nya kita bawa ke ruas kanan. Sehingga bentuknya di ruas kiri bentuk kuadrat sempurna, X tambah B per 2A kuadrat sama dengan, nah, karena ini bawa ke ruas kanan, dia menjadi negatif. Sehingga ini menjadi B per 2A kuadrat kurang C per A. Jadi ditukar. Selanjutnya, kita selesaikan dulu di ruas kanan, supaya bentuknya lebih sederhana. Caranya, B per 2A kuadrat dikuadratkan menjadi B kuadrat per 4A kuadrat. Sehingga C per A ini diubah supaya penyebutnya sama menjadi 4AC per 4A kuadrat. Jadi C per A itu sama-sama dikali 4A. Jadi C dikali 4A, kemudian A dikali 4A, sehingga dapat 4A kuadrat. Selanjutnya, bisa kita kurangkan pembilangnya B kuadrat kurang 4AC per 4A kuadrat. Nah, setelah dapat bentuk sederhana seperti ini, maka kedua ruas kita akarkan, tarik akarnya. Di ruas kiri, tarik akarnya, maka kuadratnya hilang. Sehingga menjadi X tambah B per 2A. Sedangkan di ruas kanan, ingat karena ini konstan, maka sebelumnya ditambah diisi plus minus, ya, plus minus akar B kuadrat min 4AC per 4A kuadrat. Disederhanakan, ini bisa ditarik akarnya, 4A kuadrat itu hasilnya adalah 2A. Sehingga hasilnya adalah plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Kemudian B per 2A kita bawa ke ruas kanan, sehingga menjadi min, ya. Sehingga terakhir kita dapatkan X12 sama dengan negatif B per 2A plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Karena ini penyebutnya sudah sama, bisa langsung ditambah atau dikurangi, sehingga rumusnya menjadi lebih sederhana. X12 sama dengan negatif B plus minus akar B kuadrat kurang 4AC per 2A. Jadi ini yang kalian ingat terakhir, ya, untuk menentukan akar-akar dengan rumus. Jadi ini rumusnya. Secara singkat, jadi AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Itu rumus ABC-nya adalah X12 sama dengan negatif B plus minus B kuadrat min 4AC per 2A. Nah, ini mengandung arti X1-nya adalah negatif B plus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Kemudian X2-nya adalah negatif B min akar B kuadrat min 4AC per 2A. Misalnya di sini berikan contoh 2X kuadrat tambah 7X tambah 3 sama dengan 0. Tentukan akar-akarnya dengan menggunakan rumus. Nah, tinggal mengganti nilai A, B, dan C dari rumus ini. Ya, kita ingat rumusnya. X12 sama dengan min B plus minus B kuadrat min 4AC per 2A. Kemudian masukkan nilai B-nya 7, nilai A-nya 2, dan nilai C-nya 3. Sehingga kita dapatkan X12 sama dengan negatif 7 plus minus akar 7 kuadrat kurang 4 kali 2 kali 3 per 2A. Kemudian kita hitung menjadi negatif 7 plus minus akar 49 dikurangi 24 per 4. Di bawah tanda akar hasilnya 25, sehingga min 7 plus minus akar 25 per 4. Akar 25 itu adalah 5, sehingga terakhir kita dapatkan X12 negatif 7 plus minus 5 per 4. X1-nya adalah negatif 7 tambah 5 per 4, nilainya adalah negatif setengah. Sedangkan X2-nya adalah negatif 7 kurang 5 bagi 4, itu nilainya negatif 3. Sama dengan jawaban yang tadi.
Kemudian untuk bisa memahami lebih jelas lagi, kalian coba kerjakan tugas berikut. Tentukan akar-akar persamaan kuadrat, x kuadrat tambah 2x kurang 15 sama dengan 0 dengan menggunakan ketiga cara tadi. Yaitu 1 dengan memfaktorkan, 2 dengan melengkapkan kuadrat sempurna, dan 3 dengan rumus ABC. Demikian anak-anak penjelasan Bapak tentang persamaan kuadrat. Semoga kita tetap dalam keadaan sehat, tentunya dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan. Terakhir, saya ucapkan terima kasih.